Halo kawan akurat, kenalin saya Elza yang bakal nemenin kalian di Talkpreneur. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal dunia bisnis dan juga wirausaha. Nah kawan akurat, di episode perdana ini saya bakal bertemu dengan Dirut yang berhasil membawa perusahaannya survive dan sukses hingga saat ini. Penasaran siapa orangnya? Yuk ikutin terus! Akurat, saat ini aku sudah bersama dengan Dirut Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Belakangan ini Garuda Indonesia sedang restore ya. Yep. Nah, tapi Garuda Indonesia bisa berkembang pesat sampai saat ini. Kira-kira dari pengalaman tersebut ada yang bisa di-share nggak sih Pak? Iya, jadi gini, kita pada waktu situasi COVID dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah untuk bisa bertahan hidup. Salah satu pilihan yang memang akhirnya dan normal sebenarnya, nggak ada yang aneh dari sebuah perusahaan yang dalam situasi seperti yang kita hadapi pada waktu itu adalah untuk melakukan restrukturisasi hutang, karena problem besarnya adalah hutang yang menumpuk gitu kan. Alhamdulillah sih setelah proses yang cukup panjang dan melelahkan dan menantang ya, akhirnya kita bisa lewati proses restrukturisasi di pengadilan sehingga dan yang mendukung proposal kita hampir 97%. Tapi memang persoalan terbesar muncul setelah restru, yaitu adalah bagaimana kami bisa menjamin bahwa apa yang pertama kita janjikan di dalam proposal itu bisa kita jalankan. Yang kedua, memastikan fundamental perusahaan ini bisa dibangun sedemikian rupa sehingga kejadian masa lalu yang mengakibatkan perusahaan ini harus direstrukturisasi tidak lagi terjadi. Jadi bagaimana menghindari itu. Memang pada waktu itu salah satu janji kita kepada kreditur dan janji kita juga kepada pemegang saham pada waktu proses restrukturisasi itu adalah bahwa kita menjanjikan kalau kita bisa melewati proses restru ini, kita menjanjikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang menguntungkan. Karena salah satu persyaratan untuk menghindari restru hutang itu adalah jangan punya hutang yang tidak bisa dituntaskan gitu kan, tidak bisa dibayar, dan salah satu caranya adalah kan memang membuat perusahaan ini menjadi menguntungkan. Ya kan? Berarti banyak juga tantangan dan PR dari Garuda Indonesia. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, tantangan terbesarnya kira-kira apa sih Pak dalam segi internal? Tantangan besar internal ya, bagaimana mengajak manajemen tim, bagaimana mengajak seluruh karyawan yang mungkin terbiasa dengan cara kerja lama berubah menjadi cara kerja baru yang fokus ke menghasilkan keuntungan. Nah, produk yang kita jual ini kompetisinya sangat tinggi, ya kan, dan bisa membuat orang yang misalnya tadinya punya pilihan banyak untuk terbang itu bisa terbang dengan kita. Itu nggak gampang gitu. Artinya bagaimana jadi menguntungkan itu tujuan akhir ya kan. Tapi bisa mencapai itu kan adalah kita mesti menyediakan produk yang pas dan cocok buat banyak customer sehingga bisa terbang sama kita. Yang kedua adalah ketika orang memutuskan produk itu menurut dia bagus untuk kemudian pakai Garuda, dia tidak kecewa sehingga dia bisa kembali lagi terbang dengan Garuda. Nah untuk bisa ini banyak orang yang mesti terlibat, banyak hal yang mesti dilakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya dari semua adalah kita mesti punya mindset bahwa apapun yang kita lakukan itu demi penumpang, bukan demi kita. Nah, kalau akurat berarti tantangan terbesar Garuda Indonesia ini adalah bagaimana caranya agar bisa memberikan yang terbaik untuk penumpang, di mana penumpang kan banyak pilihan, tapi Garuda Indonesia ini bisa memberikan yang bisa lebih terbaik untuk para penumpangnya. Nah, Pak, balik lagi, Mbak Irfan ini kan adalah sosok yang luar biasa sebagai Dirut Garuda Indonesia yang sudah menjabat kurang lebih 4 tahun ya Pak ya.
Nah, Lebih dari 4 tahun. Oh, lebih berarti ya, dari 4 tahun, luar biasa. Nah, Garuda Indonesia ini kan dari yang kemarin Bapak bilang ada tantangan besar, banyak juga lika-likunya, sampai sekarang bisa survive lebih berkembang pesat. Kira-kira apa sih Pak tips suksesnya bisa untuk para eksekutif dan juga pengusaha di bidang penerbangan, bisa kasih tipsnya nih Pak? Tipsnya ya gini lah sebenarnya. Ketika Anda diminta menjadi dirut, di kepala Anda mesti cuma satu pikirannya, yaitu bahwa saya menjadi dirut, tugas saya adalah memastikan bahwa perusahaan ini tumbuh dan untung. Ya kan? Karena kalau bukan itu pikirannya, Anda sebaiknya tidak jadi dirut. PT kalau kita sebut perusahaan terbatas, tujuannya kan adalah mencari keuntungan. Ngomongnya gampang, pertanyaannya adalah bagaimana mencari keuntungan. Ini yang semuanya harus dilihat satu-satu, diberesin satu-satu, dan diselesaikan isu satu-satu. Untuk bisa menyelesaikan isu dan ini semuanya, salah satu cara paling penting adalah membangun tim yang solid, yang kompak, yang saling mendukung. Bahwa ada satu persoalan bisa nggak selesai, ya butuh waktu. Semuanya kan butuhkan waktu. Jadi untuk mengarah ke menghasilkan keuntungan dan menciptakan pertumbuhan, kita juga mesti membuktikan kepada shareholders kita bahwa kita menuju ke sana. Jadi kita setiap hari membaik, makin membaik, setiap bulan makin membaik. Bila ada situasi yang tidak baik, ya kita tangani. Begitu ada situasi menantang di luar sana, kita bukan ngeluh tapi cari solusi gitu kan. Yang juga penting selanjutnya itu adalah Anda nggak perlu takut bahwa Anda akan kehilangan jabatan. Karena gini, saya mau coba ngomong apa adanya. Banyak pimpinan perusahaan dirut ini ternyata menikmati gaji besar, fasilitas besar, protokolnya gila-gilaan, apalagi di BUMN. Terus takut kehilangan posisi, takut kehilangan jabatan, dan mulai melakukan aktivitas-aktivitas semata-mata menjaga supaya posisi dia itu tidak terganggu. Nah, pertanyaan saya kalau udah begitu, sebenarnya yang Anda mau jagain itu diri Anda atau perusahaan? Nah, kalau fokus sudah nggak ke perusahaan, ya kita tunggu waktu aja. Ya kan? Kalau nggak fokus ke perusahaan. Memang banyak dirut memegang perusahaan yang katanya dijamin aja untung gitu kan ya. Nggak bisa juga gitu kan, karena tugas dirut setiap hari mesti mikirin pertumbuhan perusahaan, membuat perusahaan untung. Tapi untuk bisa begitu kan Anda mesti ngurusin orang, mesti ngurusin fasilitas, produk mesti dilihatin, hal-hal apa yang bisa menghambat mesti dilihat. Tapi kalau saya dari dulu, supaya saya lihat, tapi yang paling utama akhirnya manusianya. Bagaimana membuat tim yang bekerja bersama-sama saya di Garuda ini tiap hari termotivasi. Tiap hari bergembira datang ke kantor, tiap hari mencoba terus-menerus mencari cara lebih baik, ya kan? Dan kemudian bisa pulang ke rumah itu dengan cerita, gitu kan, yang membuat dia bangga, membuat dia tersenyum, gitu. Nah, salah satu caranya untuk membuat itu adalah ya kita saling respect, kan? Kita juga memberi kesempatan orang untuk berkarya, tapi yang juga paling penting adalah memberi kesempatan siapapun untuk berbuat salah, kan? Tipsnya ya kawan-kawan akurat. Mulai dari kita menjadi leader yang baik, ya, dan kemudian juga kita tidak hanya mementingkan diri sendiri karena jabatan ya Pak, tapi juga memperhatikan perusahaan ini. Oke, kira-kira apa sih Pak parameter sukses menurut Bapak? Gak ada sih saya parameter sukses gitu kan. Saya sudah cukup lama mencoret kata-kata sukses dari dictionary saya gitu kan. Karena menurut saya sukses itu bukan kita yang mendefinisikan. Sukses itu orang lain melihat kita sukses atau tidak. Tapi penting bahwa ketika Anda menempati pekerjaan, posisi dan segala macam, yang pertama Anda berbuat yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tapi yang juga penting di dalam proses ini, kehadiran Anda tuh punya arti. Kalau dalam bahasa Inggrisnya significance, ya kan. Ya, artinya kalau Anda seorang dirut, Anda seorang pimpinan perusahaan atau lembaga atau apapun, kehadiran Anda itu kan mestinya memberi arti. Artinya selain pertumbuhan perusahaan juga terjadi, Anda mesti membangun sistem yang lebih baik, sistem yang berintegritas. Anda mesti sampaikan ke banyak orang bahwa
korupsi, kemalingan itu bukan sesuatu yang kita dukung, gitu kan. Tapi Anda mesti kasih contoh juga, ya kan. Kerja keras Anda mesti kasih contoh juga. Sehingga orang-orang yang berada di sekeliling Anda, di sekitar Anda, atau di dalam perusahaan ini merasakan kehadiran Anda. Karena memang kehadiran Anda itu memberi manfaat, apapun definisi manfaat ya, pada masing-masing. Manfaat itu kan orang merasa, gajinya makin baik misalnya. Tapi kan kadang-kadang kehadiran kita bermanfaat itu karena dia merasa dihargai, ya kan? Dia merasa diberi kesempatan. Atau kadang-kadang di perusahaan-perusahaan yang pernah saya pimpin dulu, ketika saya mendengar masukan dari teman-teman, Pak, saya senang kerja sama Bapak karena ketika saya buat salah, Bapak nggak marah. Dia sempat tanya sama saya, kenapa Bapak nggak marah saya buat salah? Ya saya cuma jawab, kesalahan itu kan bagian dari kemanusiaan. Yang penting adalah kita bisa belajar. Ya kan? Dan saya sangat percaya kalau orang belajar dari kesalahan, orang akan makin lebih kuat. Orang bukan kuat itu belajar dari buku. Orang belajar dari buku bisa lebih pintar, tapi belum tentu kuat. Oke, kira-kira Pak ada pesan nggak atau saran untuk pemerintah ke depannya gimana? Saran buat pemerintah ya. Idealnya gimana Pak? Gini, saya punya banyak teman di pemerintahan. Dari 20 tahun yang lalu, saya jadi hati-hati memberi saran karena saya tahu jadi pemerintah itu ternyata nggak gampang juga. Tapi kalau Anda tanya saran pemerintah ke industri kita ya, saya selalu statement saya kalau misalnya ditanya gini-gini dari dulu adalah kita duduk sering-sering yuk, kita sering komunikasi gitu kan. Mudah-mudahan dengan komunikasi dan sering duduk ini kita bersama bisa punya solusi yang menguntungkan industri, menguntungkan para penumpang, juga menguntungkan pemerintah. Kalau Anda tanya apa saran kita kan selalu melihatnya apa yang penting buat kami pelaku industri. Tapi apa yang penting buat kami di pelaku industri kan belum tentu bagus buat pemerintah. Bisa jadi bagus buat pemerintah, tapi kan belum tentu bagus buat penumpang. Jadi kita duduklah sama-sama. Dan saya selalu percaya dengan duduk bersama, diskusikan masalah bersama. Mudah-mudahan akan muncul solusi terhadap masalah apapun dengan cara berbeda gitu. Gitu. Pak, saya lihat-lihat di sini kan banyak miniatur mobil ya Pak ya. Nah, ini kira-kira Bapak emang hobi koleksi atau gimana nih Pak? Ya saya hobi koleksi miniatur karena nggak mampu koleksi mobilnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau lihat mobil ini rasanya kayaknya punya gitu, padahal jangan kecil-kecil aja gitu kan. Dan kan murah-murah jadi. Atau ada yang ngasih temen gitu kan ya oke lah. Dan senang aja ngelihatnya. Dan Anda mesti percaya bahwa di setiap laki-laki pada umur berapapun dia selalu pengen punya mainan seperti anak kecil gitu. Jadi ya saya ambil yang gampang aja lah, mainan kumpulin mobil-mobilan gitu. Yang lebih inget juga ya Pak. Ya betul gitu dan sebenarnya enaknya jangan koleksi begitu, miniatur mobilnya aja dikoleksi, cuman ya banyak keterbatasan untuk itu. Kata di Garuda Indonesia hobinya ngoleksi mobil nih. Ya itu bukan hobi lah. Oh, iya. Kalau hobi itu nggak habis-habis, ya itu salah satu kesenangan aja ditaruh di situ. Udah lama nggak ada yang baru ya, jadi ya nggak apa-apa juga, nggak merasa tercapik-capik saya. Ya kan, teman ya kadang-kadang kalau sore-sore liatin mobil gitu kan asik juga gitu kan. Dan bermimpi, orang kan hidup dari harapan bukan dari kenyataan. Berharap bahwa suatu hari bisa punya mobil ini, tapi ketika lihat harganya, gitu kan ya tahu diri juga lah, gitu kan. Ya, dilihatin aja lagi besoknya, berharap punya, terus habis itu mahal, udah. Besoknya lihat lagi, gitu aja muter kan. Jadi kita menimbulkan harapan dan semangat tiap hari, gitu. Walaupun kita tahu kadang-kadang nggak akan kejadian, tapi kan hidup kan dari harapan bukan dari fakta. Kan? Oke. Jadi gitu ya kawan akurat. Oke, udah selesai dan juga kita sudah di penghujung akhir acara Talkpreneur kali ini. Terima kasih untuk Pak Irfan. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kawan akurat yang ada di rumah. Aku Elza dan Pak Irfan pamit undur diri. Next, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan entrepreneur lainnya di Talkpreneur selanjutnya. So, stay tune terus.